Halo agak-agan semua, kembali lagi bersama saya di channel Aisyah. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Sesuai requestan dari video sebelumnya, kali ini saya akan membahas film survival dan sekaligus kita bakal cooldown sejenak dari semua adegan pembunuhan kejam dan brutal. Dan film yang akan saya bahas kali ini adalah Jungle, tahun 2017. Dibintangi Daniel Radcliffe, film ini diambil dari sebuah kisah nyata. Ingat ya, kisah nyata loh ya, yang menceritakan tentang seorang pria yang tersesat dan bertahan hidup sendirian di hutan Amazon, yang dikenal sebagai hutan paling mematikan di dunia. Penasaran gimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya kan. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Yossi Ginsberg yang merupakan pelancong asal Israel yang mendedikasikan hidupnya untuk ngebolang ke tempat-tempat menarik yang ada di dunia, salah satunya ke Kebun Raya Bogor. Dan tujuannya sekarang adalah berwisata ke kota Bolivia yang ada di Amerika Selatan. Saat sedang menaiki perahu, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Marcus Stem. Marcus sendiri adalah seorang guru asal Swiss yang sedang menikmati cuti panjangnya. Yossi Ginsberg, nice to meet you. And you. Dari situ mereka berdua menjadi teman yang akrab dan sering mengobrol bersama. Di saat pergi ke kota, mereka bertemu dengan seorang pria yang merupakan teman baiknya Marcus. Perkenalkan, pria ini bernama Kevin Gale, yang merupakan seorang pelancong juga sama seperti Yossi. Dan dia juga seorang fotografer yang cukup handal. Setelah itu mereka mampir di sebuah kafe untuk sekedar mengobrol sambil duduk-duduk santuy di sana. Well, you found this guy, and that is priceless. Keesokannya Yossi, Kevin, dan Marcus pergi ke suatu kota yang bernama La Paz. Kebetulan di sana sedang diadakan sebuah festival yang cukup meriah. Keesokannya di saat Yossi pergi sendirian, dia dihampiri oleh seorang pria bernama Carl yang mengira Yossi adalah orang Amerika. Carl menawarkan sebuah perjalanan ke suatu tempat di mana suku Tomoronas berada, yang merupakan keturunan terakhir dari suku Indian, dan tempat itu adalah sebuah surga tersembunyi yang tidak banyak orang bisa temukan. That's what you're dreaming of, right? The hidden world. Yossi yang memiliki jiwa petualang sejati tentu sangat tertarik dengan semua itu, dan mungkin ini adalah kesempatan sekali seumur hidupnya. Dia pun mengajak Kevin dan Marcus untuk ikut serta dalam perjalanan tersebut. Tapi mereka berdua tidak percaya dengan apa yang Yossi katakan dan menganggap jika Yossi hanya bercanda. I think Marcus is right. It sounds like bullshit. Keesokannya mereka bertiga menemui Carl. Di sana Carl menjelaskan rute-rute yang akan mereka lewati, dan dia juga meyakinkan Kevin bahwa dia juga bisa mendapatkan foto-foto menarik dan langka yang pastinya bisa dia pamerin di Facebook dan juga Instagram miliknya. That's what he said. Setelah mendengar penjelasan dari Carl, sepertinya dia paham betul terhadap semua rute serta kondisi dari semua jalur yang akan mereka lewati. Kevin dan Marcus yang awalnya ragu menjadi setuju untuk mengikuti perjalanan tersebut. Yeah, okay, fine. Okay. Sebelum itu mereka membeli beberapa perlengkapan di toko kelontong. Carl menyarankan untuk membeli obat penambah stamina untuk berjaga-jaga saat di perjalanan besok. Malamnya saat mereka berbenah-benah, Yossi sedikit bercerita mengenai buku kecil pemberian almarhum pamannya dulu yang sudah dianggap sebagai jimat keberuntungannya sendiri. And then 2 days after he gave it to me, he died. Yeah, I think we have room for it. Setelah menaiki pesawat menuju Apollo, mereka langsung memasuki kawasan hutan Amazon. Di sana, kondisinya masih begitu liar dan alami. Sejauh mata memandang, hanya ada hutan, hutan, dan hutan. Tempat pertama yang akan mereka tuju adalah Asariamas, suatu desa terpencil di tengah lebatnya hutan Amazon. It's gonna rain soon. Rain. How did you know it was gonna rain? I know everything. Setelah beberapa hari menjelajahi hutan, mereka masih belum sampai di Asariamas. Sampai di suatu titik, mereka terpisah dengan Carl. Berbeda dari yang lain, di sini Marcus malah kepanikan, dan dia teriak-teriak memanggil nama Carl. Sampai sesuatu yang entah apa itu bergerak di antara semak-semak yang lebat. Dan tiba-tiba... What is that?
Ternyata itu cuman kerbau yang ukurannya segede gaban. Setelah bertemu dengan Carl kembali, akhirnya mereka sampai di Asariamas. Rasa lelah akan perjalanan yang panjang seakan-akan menjadi hilang setelah melihat pemandangan alami dari desa tersebut. Mereka pun sempat berendam di sungai untuk membersihkan diri sekaligus untuk mengobati rasa lelah. Malamnya mereka berpesta api unggun. Di sana mereka meminum tuak khas penduduk di sana dan gak lupa sambil nyebat biar santuy. If you mixed puke and shit. Pagi pun tiba dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka menemukan biji emas dan sekumpulan kubu-kubu yang sedang berterbangan. Tak berselang lama, ada seekor beruk yang melintas di atas mereka. Di saat itu juga, Carl langsung menembaknya hingga terjungkal. Malamnya, mereka pun menyantap beruk tersebut bersama-sama. Dan tidak perlu ditanyakan lagi seperti apa rasanya. I'll be damned. It's good. It's really good. Keesokannya, saat di tengah perjalanan terjadi sebuah masalah. Kakinya Markus mengalami luka-luka yang disebabkan perjalanan yang jauh dan juga medan yang terjal. Hal tersebut membuat perjalanan mereka menjadi terhambat, sementara mereka harus sampai di tujuan berikutnya sebelum musim hujan tiba. Hal tersebut juga menyebabkan sikap di antara mereka bertiga menjadi berubah. I'm sorry that I can't keep up. You know this is not my fault. We're not friends anymore. Get some rest, okay? Karena luka di kakinya semakin parah, akan sangat mustahil untuk melanjutkan perjalanan. Carl menyarankan untuk menunggu hingga kakinya Markus sembuh dan kembali lagi ke Asariamas. Tapi Yoshi dan Kevin tidak setuju, karena sudah sejauh ini mereka menolak untuk kembali lagi. Kemudian Kevin memberi solusi untuk membuat sebuah rakit dan mengarungi sungai tersebut. Mungkin terdengar sulit, tapi itu satu-satunya cara agar mereka bisa melanjutkan perjalanan kembali. Yoshi dan Markus menyetujuinya, tapi nampaknya Carl sedikit ragu dengan rencana tersebut. Saat sedang membelah sebuah batang pohon, Yoshi digigit oleh seekor semut api yang besar dan gigitannya cukup menyakitkan. Singkat cerita, rakit yang mereka buat sudah selesai dan mereka langsung menaikinya. Tiba di arus yang deras, seketika suasana menjadi tegang. Sesuai arahan dari Carl, mereka mendayung dengan sekuat tenaga. Terjadi perdebatan di antara Carl dengan Kevin yang membuat mereka berdua hampir adu jotos. Dikarenakan Carl selalu memberikan arahan yang salah. Kemudian mereka memutuskan untuk menepi terdahulu. Setelah apa yang terjadi di atas rakit tadi, Kevin mengira bahwa Carl tidak bisa berenang. Carl can't swim. Karena Carl yang biasanya mereka lihat sebagai orang yang kalem dan tetap santuy menjadi kepanikan saat dirakit tadi. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan kembali, Carl memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan dan dia ingin segera kembali menuju Apollo. Sontak, hal tersebut membuat mereka bertiga menjadi kebimbangan. Shit. Setelah berdiskusi di antara satu sama lain, mereka memutuskan untuk berpisah. Kevin dan Yoshi memutuskan untuk lanjut, sementara Carl dan Markus akan kembali lagi menuju Apollo. Ready? Ready. Setelah itu, Yoshi dan Kevin langsung menaiki rakit mereka. Meskipun hanya berdua, mereka tetap yakin bisa melewati semua rintangan. Saat tiba di arus yang deras, mereka langsung mendayung sekuat tenaga. Walaupun begitu, mereka tetap tenang. Berkat kerjasama di antara mereka berdua, mereka berhasil melewati arus deras tersebut. Akhirnya, mereka bisa tenang untuk sementara waktu. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat mereka sedang duduk santuy sambil menikmati indahnya pemandangan di sekeliling mereka. Tak lama, mereka sampai di arus yang deras kembali, dan mereka langsung mendayung sekuat tenaga untuk sampai di pinggir sungai. Kevin, what do we do? There's the beach, there's the beach. Push! I'm pushing! He's too strong! Come on, Master! Okay. Namun apa daya, arus yang begitu kuat terus membawa mereka masuk ke aliran sungai yang lebih deras. Bersamaan dengan itu, rakit yang mereka tumpangi menabrak sebuah batu besar dan tersangkut di sana.
Terpaksa, Kevin berenang untuk sampai ke tepi sungai, sementara Yoshi menjaga barang-barang mereka agar tidak hanyut. Untungnya, Kevin berhasil sampai ke tepi sungai. Selanjutnya, Yoshi harus melemparkan parangnya agar Kevin bisa mencari tumbuhan merambat untuk menolongnya. Tak diduga, rakit yang Yoshi naiki tiba-tiba terpental. Yoshi pun terseret beberapa meter hingga membuat kepalanya terbentur sebuah batu. Beruntung, dirinya tersangkut di sebuah batu dan mencoba berenang ke tepi sungai. Kemudian, dia memanjat sebuah tebing terjal yang membuatnya hampir terjatuh. Tapi untungnya dia berhasil memanjat ke atas, dan disinilah awal muawal kisah Yoshi yang bertahan hidup sendirian di hutan Amazon yang dikenal sebagai hutan paling mematikan di dunia. Setelah berdiam diri hingga menjelang pagi, Yoshi melihat ranselnya yang hanyut dan terjun ke bawah untuk mengambilnya. Di dalamnya, dia menemukan obat penambah stamina yang waktu itu dia beli, dan kemudian langsung meminumnya. Setelahnya, dia langsung mencari keberadaan Kevin di belakangnya, namun tidak ada tanda-tanda dari Kevin. Kemudian, dia memutuskan untuk meninggalkan pesan tertulis serta sebuah pakaian, dengan harapan Kevin bisa menemukannya. Setelah itu, Yoshi kembali melanjutkan perjalanan. Dan tempat yang akan dia tuju sekarang adalah Kuriplaya yang diyakini tempat suku Tomoronas berada. Malamnya, di saat Yoshi sedang istirahat, dia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Ternyata itu Marcus yang sudah ada di depannya. Setelah disenter, Marcus malah menghilang entah kemana. Ternyata Yoshi hanya berhalusinasi. Tak sampai di situ, muncul seekor jaguar yang ingin menerkam dirinya. Dengan cepat, Yoshi langsung mempersiapkan korek api dan sebuah semprotan untuk mengusirnya. Saat si jaguar mendekat, tiba-tiba singkat cerita, pagi hari pun tiba, dan sudah seminggu sejak dia berada di hutan. Lalu Yoshi merasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam benjolan kepalanya, dan memberanikan diri untuk mengeluarkannya sendiri. Setelah dia cek-cek, ternyata ada seekor cacing yang lumayan besar di dalamnya. Entah bagaimana cacing tersebut ada di sana, tapi yang pasti, adegan tersebut cukup membuat saya sendiri merasa ngilu. Di perjalanan, Yoshi melihat sebuah batang pohon yang sepertinya bekas ditebang oleh seseorang. Sepertinya dia hampir sampai di tempatnya suku Tomoronas. Di saat yang sama, dia melihat 2 butir telur, dan setelah dibuka ada seekor anak burung yang hampir menetas. Karena berhari-hari dia belum makan apapun, tanpa ragu dia pun memakan keduanya secara hidup-hidup. Setelah lanjut berjalan, akhirnya dia sampai di Kuriplaya. Tapi anehnya, tempat tersebut sudah luluh lantah dan sepertinya sudah ditinggalkan sejak lama oleh para penghuninya. Karena tidak menemukan apapun di Kuriplaya, dia berencana untuk langsung berangkat ke Rurreneberg saat esok hari, yang merupakan tujuan selanjutnya sekaligus tujuan terakhir. Namun yang jadi masalah adalah kakinya Yoshi sudah mengalami luka-luka yang bahkan lebih parah dari lukanya Marcus. Belum lagi perjalanan ke Rurreneberg sangat terbilang jauh. Keesokannya saat berjalan, dia melihat sebuah jejak kaki di sana. Itu berarti ada seseorang yang pernah lewat sini. Tapi setelah dia melihat bekas telur burung yang sudah pecah, ternyata itu adalah jejak kaki miliknya. Itu berarti selama ini Yoshi cuma berputar-putar dan kembali lagi ke tempat kemarin. Sontak hal tersebut membuatnya kesal hingga membanting-banting tasnya sendiri. Terjadi kilas balik, di mana waktu itu ayahnya Yoshi marah-marah kepadanya, dikarenakan Yoshi tidak ingin meneruskan sekolahnya dan lebih memilih untuk kelayapan ke luar negeri. You will not see 1 shekel from me. It's only a year. Carlo is dead. Stay on the river. Singkat cerita, malam pun tiba. Hujan pun turun dengan lebatnya. Lelah karena seharian berjalan, dia pun mencoba tidur saat itu juga, sambil menggenggam buku kecil pemberian pamannya. Dalam tidurnya, dia pun sempat bermimpi enak, di mana dia menang main judi remi, dan setelahnya dia diajak cocok tanam sama seorang wanita cantik. Belum juga masuk ke bagian enaknya, Yoshi harus terbangun dari mimpi basahnya tersebut.
Di tempat lain, ada penduduk setempat yang menemukan seorang pria yang terdampar. Ternyata orang itu adalah Kevin. Tanpa banyak pikir, mereka langsung menolongnya dan membawanya ke sebuah perkampungan yang bernama Rurenebak. Yap, Kevin berhasil sampai di sana seorang diri. Setelah keadaannya membaik, dia bertemu dengan seorang petugas bernama Kapten Armando untuk meminta bantuan demi bisa mencari keberadaan Yoshi. Sementara itu, Yoshi yang sedang meminum air hujan melihat sebuah pesawat yang sedang melintas. Dengan cepat dia langsung teriak meminta tolong. Kevin yang ternyata ada di pesawat tersebut sama sekali tidak melihat tanda-tanda dari Yoshi, dikarenakan dia terbang terlalu tinggi dan sulit melihat keadaan di bawah. Kapten Armando yang baru kembali mengatakan bahwa sia-sia saja melakukan pencarian. Sudah 3 minggu sejak Yoshi tersesat di hutan dan bisa jadi dia sudah tewas. Namun Kevin yang masih percaya bahwa Yoshi masih hidup akan bertekad terus mencarinya seorang diri meskipun nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Okay. There is maybe someone who can help. Kemudian Kevin bertemu dengan seorang pria bernama Tico yang dikenal tahu banyak mengenai sungai tersebut. Kevin pun meminta bantuannya untuk membantunya menemukan Yoshi. Awalnya Tico sedikit ragu, tapi karena merasa iba, dia pun bersedia menolong si Kevin. Crazy gringo. Keesokannya saat sedang berjalan, Yoshi kembali berhalusinasi, di mana ada banyak orang yang sedang menyoreki dirinya. Sampai dia tidak sadar sudah masuk ke dalam sebuah lumpur hisap dan secara perlahan tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur tersebut. Tak menyerah, dia pun menggapai dedaunan di dekatnya dan berusaha keluar dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil keluar, dia melihat sebuah pohon yang dipenuhi banyak semut api. Seketika dia mengingat gigitan menyakitkan dari semut tersebut, dan kejadian selanjutnya cukup mengejutkan, di mana dia sengaja membuat dirinya digigit banyak semut api tersebut. Tak hanya rasa sakit, gigitan dari semut-semut api tersebut menimbulkan efek halusinasi yang cukup kuat, sehingga membuat Yoshi lari pontang-panting tak tentu arah. Tanpa dia sadari, dia sudah sampai di tepi sungai. Setelah itu, dia membuat sebuah tanda dengan harapan ada seseorang yang menemukannya. Keesokan harinya, Kevin dan Tico berhenti di sebuah tempat. Mereka terpaksa harus menghentikan pencarian karena ada sebuah arus yang begitu kuat di depan sana dan akan sangat mustahil untuk melanjutkan pencarian. I'm sorry. Tak disangka di sana ada tanda yang sudah Yoshi buat, tapi sayangnya Kevin tidak menyadari hal tersebut. Yoshi yang sedang rebahan di tanah mendengar sebuah suara dan melihat Kevin yang sedang putar arah. Dia pun langsung bangkit dengan sisa tenaga yang dia miliki. Beruntung di saat Yoshi sudah berdiri, Kevin melihatnya dan langsung berteriak, "Yoshi!" Yoshi! Dengan cepat mereka berdua langsung menolongnya dan membawanya kembali menuju Rurenebak. Sesampainya di sana, Yoshi dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Warga setempat yang melihat Yoshi langsung mendekatinya dan mereka bersyukur karena Yoshi masih bisa selamat. Di akhir film kita diberitahu bahwa Yoshi dan Kevin kembali ke lapas. Namun di sana mereka tidak menemukan Carl ataupun Marcus. Berminggu-minggu mereka melakukan pencarian, namun tidak ada hasilnya. Diketahui Carl sudah lama dicari pihak berwajib karena membawa turis asing ke dalam hutan dan juga tidak pernah ada suku Indian seperti yang pernah diceritakan olehnya. Bisa disimpulkan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Carl adalah ilegal. Dan film pun tamat. Di filmnya tidak dijelaskan lebih detail bagaimana nasib dari Marcus dan juga Carl. Sebenarnya saya mengatakan teori saya sendiri sih, bisa jadi mereka berdua diserang binatang buas seperti beruang, anaconda atau hewan buas yang lain dan mayat mereka habis dimakan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan terlalu percaya kepada orang yang baru kita temui. Apalagi orang tersebut mengajak kita ke tempat-tempat tak berpenghuni. Bisa saja orang tersebut memiliki niat yang sangat jahat. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya. Saya Pras mengucapkan terima kasih. Salam pergabutan Indonesia.